Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Kamis 11 Februari 2021. Nah, untuk tema kali ini, untuk kelas 3-nya adalah membuat tas sendiri, dan yang untuk kelas 4 adalah kekayaan tradisi Indonesia. Kalau adik-adik penasaran dengan video kali ini, bisa klik subscribe bagi yang belum, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Dan adik-adik bisa menjadi tim gercep atau yang pertama komen, pertama nonton, dan pertama like. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke videonya. Untuk kelas 3 kali ini di episode 29 berjudul membuat tas sendiri. Untuk sinopsisnya adalah, untuk mengurangi sampah plastik, Kak Jo, Dodi, dan Sinta berbagi cara untuk membuat tas jinjing yang terbuat dari kain. Saat akan membuat, Dodi ternyata baru tahu bahwa tas merupakan benda padat yang ringan. Ia ingin membuat tas yang bisa muat banyak dan tidak cepat rusak. Di sini, Kak Jo menjelaskan bahwa benda padat memiliki bahan dasar yang berbeda-beda. Ada yang berat, ringan, halus, kasar, dan lain sebagainya. Nah, itulah sinopsis atau ringkasan materi kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, maupun penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu, bagaimana cara mengurangi sampah plastik? Jawabannya, yang pertama kita harus membawa tas belanjaan sendiri kemana-mana. Seperti yang dibuat Kak Jo tadi, tas dari kain bisa digunakan untuk kita belanja agar kita tidak banyak menggunakan kantong plastik. Yang kedua, membawa kotak makan sendiri. Nah, kalau kita biasanya membeli makan di warung, kita biasanya dikasih styrofoam ataupun yang ada kuahnya, kita diberikan plastik seperti itu. Nah, kalau kita membawa kotak makan sendiri, kita akan lebih menghemat dan mengurangi sampah plastik yang ada di dunia ini. Yang ketiga, mengurangi penggunaan tisu basah. Nah, penggunaan tisu basah ini juga mengurangi sampah plastik ya adik-adik, karena tisu basah itu kan dibungkus dengan plastik. Kalau kita banyak menggunakan tisu basah, kita pun juga banyak memakai plastik. Lebih baik kita sering cuci tangan pakai sabun ya adik-adik, karena itu lebih membunuh kuman dan kita mengurangi sampah plastik. Yang keempat, menggunakan produk yang dikemas dengan beling atau kaca ataupun karton. Nah, jadi lebih baik kita saat mengkonsumsi minuman atau apa, kita lebih baik mencari yang botol kaca. Selain bisa digunakan kembali, botol kaca ini kita juga akan terhindar dari bahan-bahan yang berbahaya yang ada dalam plastik ketika didaur ulang. Dan yang terakhir adalah membawa botol minuman sendiri. Seperti yang kakak katakan di poin keempat, membawa botol minuman sendiri juga menghemat atau mengurangi sampah plastik dan juga bisa terhindar dari bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam plastik yang telah didaur ulang. Nah, itulah beberapa cara mengurangi sampah plastik yang bisa adik-adik kerjakan juga ketika di rumah. Untuk soal yang kedua yaitu, bagaimana langkah membuat tas dari plastik bekas kemasan? Jawabannya, yang pertama yaitu kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, seperti bekas kemasannya itu, gunting, lalu alat untuk menjahit, seperti itu ya. Yang kedua, membersihkan plastik bekas kemasan sebelum dipakai. Nah, contohnya nih, plastik bekas kemasan deterjen. Pasti kan masih ada bau-baunya, masih nanti kalau kena air masih agak berbusa karena ada sisa sabun. Maka dari itu kita harus membersihkan terlebih dahulu sebelum kita rangkai menjadi tas. Yang ketiga, mulai memotong kemasan plastik sesuai dengan pola yang telah dibuat sebelumnya.
Yang keempat, menganyam potongan plastik. Nah, ada cara dengan ditempel ataupun dianyam. Nah, kalau dianyam ini lebih kuat ya adik-adik, karena tidak ada sela-sela, atau jika lemnya terkena air itu kalau lem itu terkena air bisa mengelupas. Kalau dianyam itu lebih tahan lama atau awet. Nah, selanjutnya menggabungkan anyaman-anyaman plastik sesuai pola yang telah dibuat. Nah, selanjutnya membuat tali tas dari sisa lipatan dari anyaman itu tadi bisa dibuat melengkung seperti tali dalam tas itu. Nah, selanjutnya menjahit tali agar menyatu dengan tas plastik yang telah dianyam. Nah, itulah cara membuat tas dari plastik kemasan. Tidak sulit adik-adik, tapi perlu ketelatenan dalam menganyam agar bisa menjadi tas yang cantik dan dapat digunakan sehari-hari. Oke, untuk yang kelas 3 cukup sampai di sini. Sekarang kita masuk ke kelas 4. Untuk episode 29 kali ini berjudul Kekayaan Tradisi Indonesia. Sinopsisnya adalah, di episode kali ini, kamu diajak membaca dan menyaksikan cerita berjudul Putri dari Timur. Kakak dan adik memberikan contoh bagaimana memperkirakan tinggi suatu benda dengan membandingkan dan alat ukur. Menentukan rute jalur penerbangan dengan menghitung besarnya sudut, menghitung besarnya sudut serta menggambar sudut dengan ukuran tertentu. Sebagai proyek akhir minggu, mereka membuat model gunung berapi. Nah, itulah sinopsis dari kelas 4 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajarannya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita menuju ke soal dan jawabannya. Untuk soal kelas 4 yang pertama yaitu, tentukan sudut yang dibentuk dari gambar berikut ini. Nah, ini gambar jam lagi ya adik-adik. Kalau kemarin di video-video sebelumnya kita hanya mencari sudut dari jam yang tepat, yaitu misalnya tepat pukul 3, tepat pukul 2, seperti itu. Nah, kalau ini pada pukul 7.30, 07.30, bagaimana sudut terkecil yang terbentuk itu berapa? Nah, adik-adik tahu kan bahwa satu lingkaran penuh itu adalah 360. Nah, di sini ada 12 angka. Jadi per loncatan itu berapa? Kita bagi aja ya. 360 kita bagi dengan 12. Jawabannya adalah 30 derajat. Nah, ini kan satu loncatan 3 derajat. Kalau ada setengahnya gini, jadi 1/2 kita kalikan dengan 30 derajat. Nah, ini 1/2 itu kan sama halnya dengan 15/10. Kita kalikan dengan 30. Kita coret nolnya. 15 kali 3, 45 derajat. Nah, inilah sudut yang terkecil yang terbentuk dari jam 7:30 atau 07.30, yaitu 45 derajat. Gampang banget kan adik-adik? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, besar sudut hasil pengukuran di bawah ini adalah, nah, karena ini kan masih daring, jadi mungkin sebagian adik-adik belum ada yang diajarkan mengukur menggunakan busur. Nah, kalau adik-adik di rumah punya busur, bisa dilakukan ya, ditempelkan di video kakak ini. Nah, ini ada sudutnya ini, yang garis hitam ini. Nah, kalian letakkan titik di busur itu tepat di titik perpotongan dari garis itu. Jadi titiknya di sini. Nah, ini kan ada 2 nol ya, di kanan dan di kiri. Kalau garisnya itu ke kanan seperti ini, maka nolnya kita lihat dari yang sini. Nol yang kanan itu yang ini, yang bawah. Kalau garisnya itu ke kiri, mengarah ke kiri, jadi kita lihatnya nol dari yang kiri. Karena ini garisnya ke kanan, kita lihat nol yang ini. Kita lihat 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah,
tepat di sini. Jadi, hasil pengukuran dari busur ini adalah 70 derajat. Gitu ya adik-adik. Titiknya 90 ini dipaskan di perpotongan garis. Nah, kalau garisnya di sebelah kanan, jadi mulainya 0 yang kanan. Kalau garisnya kiri, mulainya 0 yang kiri. Gampang banget kan adik-adik? Oke, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian dan ilmunya bisa meresap dan bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kakak dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka. Share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, baik itu di WhatsApp, Instagram, Facebook, maupun Twitter. Komen jika ada yang kurang jelas. Dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!